Jadi menteri-menteri ini juga banyak tidak mengerti otsus berlaku di Papua, makanya bikin aturan amburadul. Ukuran keberhasilan otsus bukan dari kita yang duduk dengan dasi-dasi di sini maupun di Jakarta. Ukurannya adalah rakyat Papua mengakui bahwa ini bermanfaat, sudah berhasil. Freeport menyumbangkan distribusi kepada anggaran APBN 75 triliun. Jadi kalau minta 1, 6, 7 triliun masa tidak bisa. Jadi kita tidak sekedar minta saja. Ini sengaja saya buka semua ini supaya kita paham. Jangan Papua minta-minta terus, apa yang diminta kita juga memberi, makanya wajar kalau kita menerima. Kunci dari otonomi khusus itu adalah sinergi pembangunan Papua. Tidak bisa kita kerja satu persatu, sektor per sektor. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu kata kuncinya. Nah, oleh karena itu kata kolaborasi lintas sektoral itu menjadi hal penting. Jangan menjadi alat perdebatan antara menteri ini ya. Seperti saya bahas ini, panggil menteri ini nggak mau, ini nggak mau. Jadi menteri-menteri ini juga banyak tidak mengerti otsus berlaku di Papua, makanya bikin aturan amburadul. Mohon maaf, saya tidak bicara untuk mengenakan telinga orang. Saya bicara apa adanya. Nah, oleh karena itu sampai saya waktu itu mengancam ya, bilang Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet, kasih tahu Presiden kalau menteri tidak mau datang, saya hentikan proses pembahasan otonomi khusus. Itu baru menteri berjajar datang. Jadi wajar kalau pelaksanaan di daerah itu amburadul itu. Jadi kita juga jangan terlalu berharap kalau tidak bisa satu pikiran, satu arah untuk melaksanakan ini, nanti seperti ini terus menerus. Tapi saya yakin kita bukan manusia yang lebih bodoh dari keledai. Ya, pasti kita lebih pintar dari keledai itu. Oleh karena itu pertemuan begini, tadi saya terharu ya, karena pertemuan begini penting. Otsus itu lahir dari pertemuan-pertemuan penting seperti begini. Kita tidak bisa tuh. Pak Gubernur tadi bilang Papua jadi satu jadi 6 jadi 1. Roh dari otonomi khusus Papua itu demikian itu. Makanya di dalam otonomi khusus disebut otonomi khusus di tanah Papua, karena hanya satu tanah ini, mau silakan mau bagi berapa, tapi kita adalah satu, hitam keriting itu berdiam di tempat ini. Ini harus menjadi pegangan dulu supaya memahami aspek filosofis dari otsus ini. Jadi pelaksanaannya jangan amburadul. Tujuannya apa? Ada 3 hal yang selalu saya ngomong di viral-viral itu ya. Tujuan otonomi khusus itu memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia, karena orang Papua mau merdeka waktu itu. Jadi tidak bisa kita lepas ini dikasih negara, tidak. Ini ada sejarahnya. Oleh karena itu dikasih otonomi khusus. Tetapi ada syarat-syarat untuk mengukuhkan negara persatuan, ya, mengejar ketertinggalan, pendidikan, kesehatan, afirmasi, pemberdayaan. Afirmasi itu sudah ada lembaga apa tadi? Pak Pendeta, Ade Felix, ya, meskipun habis amburadul sebenarnya saya protes itu barang-barang itu. Karena saya pikir harus mengerti, yang saya sekaligus jawab ya, mengerti ini dibuat untuk apa gitu. Jadi tidak sekedar kita rame-rame di gedung ini, di ruang AC bicara bagus-bagus, rakyat bilang otsus gagal, berarti kita gagal gitu. Ukuran keberhasilan otsus bukan dari kita yang duduk dengan dasi-dasi di sini maupun di Jakarta. Ukurannya adalah rakyat Papua mengakui bahwa ini bermanfaat, sudah berhasil. Apa keberhasilannya? Ya, ini kita sudah melaksanakan otonomi khusus ini 25 tahun. Sekarang ini 25 tahun. Yang tadi Pak Gubernur bilang kalau anak perempuan, laki-laki sudah mau kawin ini barang ini. Sudah dewasa. Tapi masih pertanyaan terus menerus ya. Meskipun dukungan dari pusat sudah 25 tahun, dana besar, program afirmasi, pembangunan di Papua masih menghadapi tantangan, ketimpangan sosial dan kualitas hidup yang rendah, sehingga aktivitas otsus perlu dievaluasi. IPM terendah secara nasional. Indeks pembangunan manusia IPM di Papua masih tercatat sebagai yang terendah secara nasional. Oke. 2, terkait kemiskinan masih tinggi. Perlu strategi ekonomi yang lebih konkret untuk meningkatkan daya beli dan taraf hidup masyarakat lokal. Jadi otsus itu untuk orang asli Papua, titik.
Tidak ada diskusinya itu. Bagaimana caranya? Jadi kalau Otsus tidak menyentuh di kampung-kampung nan jauh di belakang gunung, di pulau di jauh sana, hanya berputar di kota, itu tidak menyentuh tujuan otonomi khusus. Itu yang harus dipahami ya. Kemudian ketimpangan antar wilayah, terdapat disparitas pembangunan yang nyata antara satu wilayah dengan wilayah lain, akses publik yang terganggu, kemudian layanan dasar belum merata, akses terhadap pendidikan berkualitas dan fasilitas kesehatan yang memadai belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh penduduk. Jadi evaluasi Otsus hasil nyata mengukur keberhasilan dan dampak nyata bagi masyarakat, harus ada koreksinya ya. Pembuktian, percepatan dan keadilan, itu alat ukurnya. Tidak bisa itu kalau pusat kan uang ini terlalu banyak turun, kami sudah buat program ini. Kalau program disiapkan oleh pusat, turun di daerah bilang ini tidak menyentuh kepentingan rakyat, ya nggak nyambung ceritanya. Itu menurut kita di atas kertas ya, tapi pelaksanaannya tidak menyentuh. Lalu bagaimana masa depan Papua? Ada 3 hal penting yang harus menjadi prioritas. 1, pendidikan, 2, kesehatan, dan 3, ekonomi rakyat. Itu roh di Otsus, itu harus menyentuh itu. Kalau tidak menyentuh itu, tidak. Nah, kalau 3 ini kita tidak capai ketiga-tiganya, minimal 1 atau 2 harus kita capai, Pak. Semua hal itu penting, tapi harus ada yang menjadi prioritas. Kalau kita tidak mampu melaksanakan ketiga-tiganya. Saya lihat tentang pendidikan adalah jalan bagi masyarakat untuk memutus rantai ketertinggalan serta mengentaskan kebodohan melalui akses belajar yang merata bagi generasi muda. Jadi kita ini sekarang dikasih tanggung jawab, besok kita akan dihukum oleh sejarah. Generasi muda, kamu kemarin berkuasa tidak buat apa-apa. Tuh. Itu yang harus menjadi bahan refleksi kita yang hari ini kita berkuasa di semua jenjang. Dinamika Otsus Papua ini perspektif yang berkembang antara pusat dan pemerintah daerah. Perspektif pusat, dana Otsus dan regulasi telah diberikan. Daerah, kebijakan masih terlalu sentralistik. Itu yang lagi berkembang di proses ini. Betulkah tidak? Bilang betul saja susah sekali. Kemudian pengelolaan anggaran dinilai belum optimal. Itu pusat, pandangan pusat. Pandangan daerah, aspirasi lokal kurang didengar. Nah, oleh karena itu pertemuan itu harus saling mendengar. Pusat menganggarkan, silakan. Di daerah sebagai pelaksana juga harus didengar. Karena kalau harus ngotot sebelah pihak, yang korban itu rakyat, bukan kita. Ya. Lalu apa mau kita bicara Otsus berhasil, Otsus berhasil? Nah, ini pertemuan ini penting, saling mendengar satu sama yang lain. Tinggal 1 menit. Oke, fokus utama pada aspek administrasi, itu pandangan pusat. Daerah program tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Silakan boleh diuji, ini saya uji lewat riset, tidak asal saya ngomong. Syarat utama keberhasilan Otsus. Ya. Syarat utama keberhasilan Otsus bagi Papua, kapasitas tata kelola. Menyusun rencana matang berbasis data akurat, prioritas jelas, pelaksanaan disiplin dan evaluasi. Kemudian integritas dana, mengelola dana Otsus sebagai amanah rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Zero penyimpangan, menghilangkan praktek korupsi, markup, anggaran proyek fiktif, pemborosan, dan segala bentuk. Jadi kegiatan seremonial itu dihentikan, Pak. Jangan uang habis hanya untuk kegiatan seremonial. Kalau kita bisa buat itu, baik juga. Kemudian kontrol publik, melakukan pembantuan berlanjut guna memastikan dana Otsus tepat sasaran bagi masyarakat Papua. Output rakyat, menjamin setiap rupiah dialokasikan secara nyata untuk kemakmuran dan kesejahteraan.
selesai. Tunggu. Oke. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Masih ada. Kok jangan selesai-selesai. Saya kemarin di Bali, saya buka acara di Bali, malam saya terbang ke sini, makanya saya masih mengantuk, tapi saya rasa pertemuan ini penting. Siang ini mestinya saya pulang ini. Jadi saya ambil satu menit, Pak Pendeta punya 1 menit, Adi Felek punya, tidak apa-apa. Ini saya beri tambah 5 menit. Saya beri solusi ini ya. Saya beri solusi supaya saya harap Bapak dari Menteri Keuangan dan seterusnya bisa pertemuan ini ada hasil. Kalau sekedar pertemuan ya kita stop pertemuan yang tidak ada hasil. Investasi pendidikan di Papua kebutuhan fiskal ya. Papua memerlukan investasi serius untuk sektor pendidikan dengan total 3.771 SD. Oke. Investasi yang diperlukan untuk 2.262 sekolah dasar guna mewujudkan sistem satu. Jadi tidak usah kita ambil semua, 2.000 lebih itu sudah dapat 60%. Daripada tidak ada, harus sesuatu yang bisa kita capai. 3.717 SD total di wilayah Papua. Kalau kita ambil saja 2.262, target sekolah sudah mencapai 60%. Dari 60% itu kita butuh biaya sekolah per tahun 2,5 miliar untuk satu sekolah per tahun. Oke. Total kebutuhan, estimasi kebutuhan fiskal tahunan untuk sekolah tadi 2.262, 6 triliun. Oke, solusinya apa? Kita tidak asal minta ini, bos. Kontribusi Papua kepada sektor ekonomi nasional ya. Freeport menyumbangkan distribusi kepada anggaran APBN 75 triliun. Jadi kalau minta 1, 6, 7 triliun masa tidak bisa itu. Jadi kita tidak sekedar minta saja. Ini sengaja saya buka semua ini supaya kita paham. Jangan Papua minta-minta terus, apa yang diminta. Kita juga memberi, makanya wajar kalau kita menerima. Satu. Kedua, kita negara kesatuan Republik Indonesia, kita punya hak juga diperlakukan yang sama. Begitu. Nanti jangan dikasih uang sedikit, ceritanya terlalu banyak itu. Akhirnya jangan sampai SDA habis baru kita bicara. Semua sudah terlambat. Belajar dari pengalaman di negara luar ya, termasuk di bawah sebagian wilayah Republik, sumber daya alam sudah habis, kita sudah terlambat. Sepanjang masih ada kebijakan pusat tentang keuangan ke daerah dan sumber daya alam masih ada, teman-teman yang kita berkuasa sekarang ini manfaatkan itu dengan baik. Kalau kau tidak bisa menolong 1.000 orang, tolonglah yang bisa kau tolong. Jangan sampai kau tidak bisa buat apa-apa kemudian dihukum oleh sejarah. Terima kasih.